Persiapan. Persiapan sikap berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Oke, sebelumnya Ustaz absen dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Oke, Abianza, Ahmad Hilmi, Ahmad Rizaldi, Akbar Zamroni, Alvinda, Audra, Aulia, Divara, Fabian, Fadila, oh cowok, Sandi, Feril, Hadiu, Muhammad, Hubert, Indah Arum, Lazuardi, kenapa? Yanto Adi Saputro, Yanto, Roslan. Ada yang belum dipanggil? Sudah ya. Oke. Bukunya dikeluarkan semua. Siapkan semua. Kita persepsi dulu ya. Kita mereview kembali materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Ada yang masih ingat tentang apa? Tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan. Yang kedua dengan ikhlas. Yang ketiga dengan malu. Yang keempat zuhud. Yang pertama tadi menjaga kehormatan. Yang dimaksud di sini gimana? Menjaga kehormatan apa? Terus kalau dalam Islam menjaga kehormatan itu disebut dengan muru'ah. Muru'ah itu kepada siapa saja? Kepada diri sendiri, kepada orang lain. Yang ketiga kepada Allah. Yang selanjutnya ikhlas. Ikhlas yang dimaksud ini gimana? Yang keras? Mengerjakan sesuatu karena Allah. Ya, jadi apa-apa yang kita kerjakan itu niatnya hanya karena Allah semata. Yang ketiga tentang malu. Malu yang dimaksud ini seperti apa? Malu meninggalkan sholat. Ya, terus malu? Kewajiban. Ya, malu ketika berbuat keburukan. Kalau misalkan anak-anak disuruh maju buat presentasi nggak mau, terus malu, itu termasuk kategori malu yang dimaksud di sini apa bukan? Bukan. Jadi malu yang dimaksud di sini yaitu malu ketika kita berbuat keburukan ya, berbuat. Ya. Yang keempat, yang terakhir, zuhud. Apa yang dimaksud zuhud di sini? Ya. Zuhud adalah mementingkan kehidupan akhirat yang kekal dan bernilai daripada kehidupan dunia. Ya, jadi maksudnya zuhud di sini itu ketika kalian meninggalkan kewajiban kalian demi urusan dunia. Nah, oke, biar lebih semangat. Kok aku sih nggak semangat ya? Oke, biar lebih semangat kita tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, sudah cukup ya.
Materi kita selanjutnya adalah adab dalam bermedia sosial. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kenapa kita harus mempelajari adab dalam bermedia sosial? Yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana adab dalam bermedia sosial. Yang kedua, untuk mengetahui dalam Islam itu ada dalilnya juga. Dalam bermedia sosial itu ada dalil nakinya juga. Terus yang ketiga, untuk menganalisis dari media sosial ini ada dampak negatifnya dan ada dampak buruknya gitu ya. Nah, terus kalian semua di sini pasti punya HP semua kan ya? Nah, HP kalian biasanya dibuat apa? Digunakan buat TikTok, game, terus Instagram, terus YouTube. Nah, biasanya konten yang diupload itu tentang apa? Dakwah. Ya, siapa yang dakwah di sini biasanya? Hah? Ya, terus apa lagi? Ada yang ini post tentang edukasi gitu. Ada, siapa angkat tangan? Nggak ada. Nggak. Ceramah pagi. Oke. Nah, jadi kenapa sih kita harus dalam Islam kita harus mempunyai adab dalam bermedia sosial? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa kita harus perlu adab dalam bermedia sosial? Tadi yang jawab siapa? Ya, apa? Dalam bermedia sosial perlu adanya adab. Karena adab ini untuk menghindari dari dampak negatif untuk diri sendiri dan orang lain. Ya, bagus. Makasih. Tepuk tangan. Nah, untuk lebih jelasnya, materinya akan disampaikan oleh Pak Reza. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi yang akan kita pelajari pada hari ini terkait dengan adab menggunakan media sosial. Lanjut. Next slide yang akan kita pelajari terkait dengan media sosial yang akhir-akhir ini sudah merebak di masyarakat. Bahwa media sosial sangat mempengaruhi kehidupan manusia dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Maka dari itu penggunaan media sosial ini sangat penting untuk kita filter mana yang baik, mana yang buruk. Lanjut slide-nya. Pengertian adab menggunakan media sosial. Mengapa kita itu harus beradab untuk menggunakan media sosial? Untuk apa? Untuk menghindari dampak negatif yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, itu adalah salah satu dari dampak yang akan kita timbulkan ketika kita tidak adab atau beradab untuk menggunakan media sosial. Maka media sosial ini adalah salah satu bentuk perpanjangan dari lidah kita. Tidak perlu harus bertemu, tidak harus berinteraksi secara langsung, tetapi cukup untuk media sosial saja bisa mewakili lisan dan tangan kita. Sampai saat ini media sosial banyak, mulai dari Facebook dan lain sebagainya. Next, dasar-dasar daripada dalil nakli di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Di sini jangan sampai kita sebagai umat manusia menyebar kebohongan, menyebar hoax, fitnah, ghibah, adu domba ataupun namimah. Ini adalah sifat-sifat yang sangat tidak disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Paham ya? Ini harus sampai semua sadari bahwa media sosial saat ini sudah masif sekali di lingkungan pelajar seperti itu. Next, ada juga hadis daripada Nabi Muhammad SAW yang dimana hal ini dikaitkan dengan adab menggunakan media sosial agar seorang muslim dalam berinteraksi sesama orang lain itu saling menguntungkan, bukan saling merugikan. Maka konsep daripada bermedia sosial adalah saring terlebih dahulu sebelum sharing. Kita pilih dulu apa yang akan kita
share, pilah dulu, memfilter apa saja yang kita akan kirimkan ke teman-teman kita, lalu setelah itu kita pastikan sharing itu dengan hasil yang positif. Seperti itu. Lanjut. Adapun adab-adab menggunakan media sosial, yang pertama adalah memiliki niat yang baik. Innamal a'malu binniyati. Sesuatu apapun yang terkait dengan perilaku manusia itu harus diawali dengan niat terlebih dahulu. Yang kedua adalah memilih teman yang baik. Ya, memilih teman yang baik. Tentunya dengan teman yang baik itu harapannya membawa kita kepada kebaikan, bukan malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menggunakan media sosial yang negatif. Ya, akses video, akses media sosial yang seharusnya tidak pantas untuk dilihat oleh pelajar. Ya, yang ketiga adalah memilih fakta atau kebenaran informasi yang diterima, meneliti dulu, dipastikan dulu. Maka di dalam Muslim, di dalam umat kita, umat Islam, itu ada konsep namanya tabayun, dipastikan dulu, dipilih dulu, mana yang harus kita sharekan, ya, dipertanyakan dulu sebelum kita share. Maka cari dulu sebelum sharing. Yang keempat adalah menyampaikan informasi tanpa rekayasa dan manipulasi. Jangan direkayasa sebuah pengumuman. Kan sekarang malah potong-potong video, tetapi ujung-ujungnya adalah di-share. Padahal videonya itu belum lengkap. Ini adalah bahaya dari bermedia sosial. Yang kelima adalah mengajak kepada kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini tentunya adalah hal yang harus kita masukkan ke dalam hati kita masing-masing, bahwa kebaikan ini akan berdampak baik kepada kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Jangan sampai berkomentar kepada akunnya temannya sampean dengan kata-kata yang jorok, buruk, menyinggung, menyakiti daripada teman kita. Konten-kontennya dibilang yang enggak baik lah, inilah. Ini adalah memicu pertengkaran, perkelahian, bahkan adu domba. Yang ketujuh adalah dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung. Dari banyak bahasa, jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas, bahasa-bahasa yang bisa menyakiti daripada hati teman kita. Paham ya? Paham dari sini? Oke, baik. Kalau kamu sudah paham, selanjutnya adalah bersikap bijak dalam menentukan mana yang pantas maupun yang tidak pantas untuk di-share dalam media sosial. Kita harus bijak. Apapun itu kita harus bijak. Karena setiap manusia itu memiliki kadar sabar, kadar kekurangan dan sebagainya. Maka semuanya ini adalah langkah kita untuk bisa bijak dalam bermedia sosial. Selanjutnya adalah dapat mengambil hikmah. Hikmah itu ibroh daripada penggunaan media sosial yang baik maupun penggunaan media sosial yang buruk. Apa saja hikmahnya? Banyak sekali. Nanti kita akan bikin kelompok. Ada 8 kelompok yang nanti Pak Reza bagi, ya. Ada 8 kelompok tentunya. Masing-masing sudah Pak Reza berikan gambaran terkait dengan penugasan, ya. Penugasan daripada pemecahan suatu masalah. Nah, nanti kelompoknya adalah setiap baris adalah kelompok. Jadi kalau ada 8 baris berarti ada 8 kelompok. Tugas dari Pak Reza adalah tolong Pak Reza carikan dampak penggunaan media sosial yang
baik maupun yang buruk, dampak positif dan negatif. Nanti silakan diskusi masing-masing kelompok. Setelah diskusi nanti ada perwakilan satu yang berdiri di tempat saja untuk membacakan hasil diskusinya masing-masing kelompok. Ya, setelah itu akan Pak Reza perkuat lagi menggunakan media poster. Di sini paham anak-anak? Paham? Oke. Kalau itu silakan berdiskusi masing-masing kelompok. Silakan. Oke, baik. Sudah selesai sesi diskusinya. Mari kita lanjutkan sesinya menjadi sesi presentasi masing-masing kelompok. Pak Reza, mohon perwakilan setiap kelompok untuk berdiri di tempat saja, lalu untuk membacakan hasil diskusi daripada dampak penggunaan media sosial positif maupun negatifnya. Seperti itu ya. Oke, mungkin dari kelompok yang pertama, dari kelompok depannya Pak Reza sini, siapa yang mewakili? Ya, Mbak Nesa. Silakan. Dampak positif bermedia sosial yang pertama mengembangkan karir, yang kedua komunikasi atau pendidikan. Dampak negatifnya satu kesehatan mental, dua ketergantungan dan gangguan. Terima kasih untuk kelompok yang pertama terkait dengan dampak bermedia sosial dalam segi positif maupun negatif. Mungkin dilanjutkan untuk kelompok yang kedua. Siapa perwakilan? Ya, Mas Manan, silakan. Sini bermedia sosial. Yang pertama memudahkan untuk berinteraksi sosial, kedua lebih mudah dan cepat untuk penyebaran informasi. Dampak negatif bermedia sosial, yang pertama membuat orang menjadi kecanduan internet, yang kedua rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Terima kasih untuk kelompok yang kedua. Kelompok ketiga selanjutnya. Oke, Mbak Putri, silakan presentasinya. Dari media sosial, kelompok kami yang pertama memperluas pergaulan jarak dan waktu, membantu dalam menyelesaikan masalah atau tugas. Dampak negatif dari media sosial yaitu mengganggu waktu tidur atau kehilangan waktu tidur. Yang kedua, meningkatkan ketimbangan sosial. Ya, terima kasih untuk kelompok yang ketiga. Kelompok keempat, silakan Mas Abi. Dampak bermedia sosial. Satu, dampak positif menambah relasi. Dua, lebih mudah mengekspresikan diri. Dampak negatif. Satu, mengganggu jam tidur. Dua, meningkatkan resiko terkena cyberbullying. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Kita lanjutkan saja ya ke kelompok yang 5. Siapa? Ya, silakan. Dampak dalam bermedia sosial, dampak positif, sarana untuk mencari ilmu, dan yang kedua sarana untuk menyebarkan kebaikan. Dan dampak buruk bermedia sosial yaitu tidak bisa mengatur waktu dan dapat menyebabkan kecanduan jika tidak tahu batasan. Ya, terima kasih untuk kelompok 5. Kelompok 6 silakan yang mewakili untuk presentasi. Adanya sisi positif dari media sosial. Yang pertama dari sisi positif ialah memberikan berbagai informasi di sosmed. Yang kedua, meningkatkan bisnis kita di media sosial. Untuk dari sisi negatif, yang pertama kecanduan. Yang kedua,
kesehatan. Terima kasih untuk kelompok ke-6. Kelompok ke-7 silakan. Ya, ini Dampak dari ya itu menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama dan terhindar dari berita hoax. Dampak negatif suka membantah nasihat orang lain dan bermain game sampai lupa waktu. siap. Terima kasih untuk kelompok yang ke-7. Kelompok yang terakhir ini kelompok yang pamungkas. Silakan yang menjadi perwakilan. Oke, kami dari kelompok belakang ada yang nomor 8 kan memberikan dampak positif bagi media sosial itu sebagai sarana komunikasi dan sarana digital. Sedangkan apa negatifnya adalah menimbulkan rekam jejak dan banyak informasi waktu atau kita terkenalnya bahasa Inggrisnya hoax. Jadi sekian dari kelompok 8. Terima kasih. Sekian. Terima kasih untuk semuanya. Beri tepuk tangan semuanya. Nah, luar biasa ya, itu tadi banyak sekali dampak positif maupun dampak buruk atau negatif yang akan ditimbulkan bagi pengguna media sosial. Tinggal pilih, sekarang mau menggunakan media sosial mengarah yang kebaikan apa mengarah yang keburukan. Bila saja kita semuanya memilih dalam hal kebaikan, maka hal-hal yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala akan mewarnai hidup kita. Ya, mewarnai hidup kita, keberkahan, tidak sakit dan sebagainya. Tapi sebaliknya, kalau dampak negatif yang kita pilih dalam bermedia sosial, maka banyak sekali efek yang akan kita terima di kemudian hari. Mulai dari kecanduan, tidak memiliki teman, toksik dan sebagainya. Mungkin di sini ada beberapa poster yang Pak Reza miliki ya sebagai demonstrasi saja terkait dengan ada bermedia sosial. Ini sedikit saja gambaran dari dunia nyata yang Pak Reza kemas melalui poster. Di sini ada adab bermedia sosial, mulai menghormati, menghargai, hindari daripada suudzon, upload informasi yang bermanfaat saja, menghindari upload informasi yang tidak bermanfaat. Ini adalah melengkapi dari jawabannya sama semua. Menghormati setiap perbedaan. Ya, lalu atau tidak menyebar hoax. Ini adalah poster yang pertama. Poster yang kedua adalah stop penyebaran berita hoax. Ada tips jitu terkait dengan penyebaran hoax itu biar bisa terhenti. Lalu juga ada dampak negatif bermain gadget terlalu lama. Tadi beberapa teman saya sudah menyinggung gangguan mata. Tentunya mata akan cenderung lebih semu, akan rusak kemudian hari. Lalu ada mengganggu pola tidur, insomnia, besoknya tidak seger, yang kebiasaan tidur di kelas, tidur di sekolah, maka itu tidak menggunakan media sosial dengan baik, mengganggu studi, mengganggu belajar. Ini penting. Lalu ada kurangnya bersosialisasi. Kalau orang sudah kecanduan bermedia sosial, maka hal ini akan terjadi ya terkait dengan kurangnya bersosialisasi. Enggan kumpul sama teman, enggan berinteraksi, menjadi pendiam, pemurung, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah pemuda cerdas pemutus rantai hoax. Ini tipsnya, Rek. Pelajari kontennya dulu, ya. Lalu kendalikan dirimu, jangan sampai main sharing saja. Lalu laporkan konten yang sedikitnya dicurigai sebagai konten-konten yang tidak jelas. Lalu perkuat akidah ini dalam segi Islam dari orang-orang Muslim, kuatkan akidah dan iman, seperti itu.
Nah, itu saja beberapa poster sebagai demonstrasi dari Pak Reza. Untuk apa? Untuk memperkuat pengetahuannya sampean semuanya terkait dengan adab bermedia sosial. Harapannya adalah bermedia sosial ini sampean senantiasa bijak. Untuk apa? Untuk bermedia sosial ke arah yang lebih baik. Baik, anak-anak sekalian, ini adalah sedikit konten yang bisa memotivasi kalian, memberikan pengetahuan tambahan terkait dengan adab bermedia sosial. Silakan dibuka HP-nya masing-masing, dibuka untuk membaca scan barcode-nya. Di depan Pak Reza, di layar depan ini sudah Pak Reza munculkan satu barcode. Silakan di-scan terkait dengan konten yang sudah Pak Reza buat. Nah, silakan. Mungkin sampai sekarang penjelasan Pak Reza ada yang masih belum bisa dipahami. Silakan untuk bertanya. Sudah cukup ya dari Pak Reza. Mungkin ini yang akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Tentunya kita harapkan sebagai insan adalah bisa mengolah, mengatur dan bijak tegas dalam memilih media sosial dalam kehidupan kita sehari. Perhatiannya sebentar ya, saya lanjut. Tadi kan sudah dijelaskan materinya terkait apa? Adab bermedia sosial ya. Jadi teman-teman perlu ketahui bersama, menurut teman-teman adab sama ilmu itu duluan mana? Yakin? Saya beri pengetahuan ya. Kan muncul biasanya paradigma atau pemikiran kita itu adab lebih dulu daripada ilmu. Al adab fauqal itu. Tapi sebenarnya adab itu adalah buah dari ilmu. Jadi teman-teman itu jangan berusaha adab sama ilmu itu adalah dua kontradiksi ya, atau dua yang bertentangan. Sebenarnya itu saling beriringan. Jadi ketika kita ngomongin adab itu adalah buah dari ilmu. Ketika orang berilmu pasti beradab. Tadi disampaikan dalil-dalil enggak? Ya. Apa? Ada yang bisa mencontohkan satu aja? Awalu. Ya. Terus misalnya kalau kita ada informasi baru ya terkait misalnya share berita. Ada di An-Nahl 125. Ud'u ila sabili itu ada yang hafal? Siapa? Jadi bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi serulah manusia dengan hikmah. Dengan hikmah itu apa? Ya pengetahuan yang baik. Wal mau'izatil hasanah. Bukan maido ya, tahu maido? Maidotil hasanah itu pelajaran yang baik lah, dengan cara yang baik. Wajadilhum bilati ya ahsan. Lah kalau berita yang sampean terima itu buruk atau hoax, nah itu ya kita bantah atau kita debat dengan cara yang baik pula. Inna robbaka huwa a'lamu bimang dolang sabil wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi Allah itu mengetahui siapa yang sebenarnya yang tersesat dan siapa yang sebenarnya memiliki petunjuk atau dia membawa kebenaran. Jadi soal-soal yang akan saya share ini tidak jauh dari modul teman-teman semua. Sudah dibuka HP-nya semua? Semoga teman-teman diberikan kesuksesan semua ya. Ilmunya bermanfaat dan kami dari UIN Malang terima kasih sudah dibantu hari ini. Semoga menjadi lantaran kesuksesan teman-teman semuanya.
Dari saya sekian. Ada satu pantun ya. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.